Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Safiu. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja dan sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin. Kali ini saya akan mengganti LCD Infinix Note 12 yang kondisinya pecah seperti ini. Kita langsung saja mengeksekusinya. Kita lepas dulu untuk SIM tray-nya. Kemudian kita akan melepasi tutup belakang atau back covernya. Di sini saya menggunakan blower uap untuk memberikan panas terlebih dahulu di tutup belakangnya untuk mempermudah pengangkatan tutup belakangnya. Bisa juga menggunakan hair dryer atau menggunakan separator LCD atau menggunakan alat panas lainnya. Yang pasti alat panas ini digunakan untuk mempermudah pengangkatan tutup belakangnya serta nanti pengangkatan baterai dan pengangkatan LCD-nya. Bisa juga menggunakan sebuah cairan yaitu cairan glue remover atau cairan breaker yang bisa dibeli di online ya. Atau bisa juga menggunakan thinner, cairan thinner yang kita pakai, kita tetesi sedikit-sedikit saja di bagian pinggir-pinggirnya untuk melemahkan lemnya. Kemudian akan mempermudah pengangkatan tutup belakangnya. Nanti bisa juga digunakan untuk baterainya untuk mempermudah pengangkatan baterai serta LCD-nya. Dan kita lanjutkan dengan pelepasan tutup belakangnya. Kita cari celahnya terlebih dahulu dengan menggunakan silet seperti ini. Kemudian setelah celahnya ketemu, kita akan menyisitnya dengan menggunakan mika. Mika ini bisa menggunakan mika bekas tempered glass atau mika yang bisa diambil dari bawaan LCD kalau ada seperti ini, atau menggunakan mika-mika yang lain ya. Yang pasti mika ini berbentuk pipih yang bisa digunakan untuk menyisit tutup belakangnya serta nanti juga digunakan untuk menyisit LCD-nya. Karena di sini nampaknya masih keras ya, kita coba kasih panas terlebih dahulu lagi untuk bagian ini untuk mempermudah pengangkatan tutup belakangnya. Kita coba memberikan panas lagi karena bagian ini juga agak susah ya disisitnya. Jadi kita juga menggunakan panas lebih dahulu lagi untuk mempermudah pengangkatannya. Dan kita lanjutkan dengan pelepasan semua baut-baut penutup mesinnya. Kita akan melepasi semua baut-baut penutup mesinnya ini satu persatu. Sambil menunggu, alangkah baiknya jika teman-teman membantu menekan tombol like dan subscribe-nya. Apabila sudah, terima kasih, semoga dimudahkan segala urusannya. Apabila belum juga terima kasih, semoga juga dimudahkan segala urusannya. Semoga juga dimudahkan dalam menekan tombol like dan subscribe-nya. Terima kasih. Dan perlu diperhatikan untuk bagian penutup kameranya ini, kita harus melepas terlebih dahulu untuk penutup kameranya ini. Nah, kita perhatikan di bagian kameranya ini, untuk membuka atau melepas penutup kameranya ini, kita harus melepasnya, kita pilih ya bagian atas kameranya, bukan di bagian bawahnya ya. Untuk mencari celahnya ini, kita pilih yang bagian atasnya. Kita bisa menggunakan kuku atau menggunakan itu mika tadi itu pembukanya ya. Yang pasti kita jangan salah pilih, jangan terlalu bawah ya, tapi dia yang dibuka adalah area kameranya. Kita bisa menggunakan mika atau kuku seperti ini, atau mencari celahnya dulu menggunakan silet tadi. Kalau sudah ketemu celahnya ya kita putar, kita akan melepaskannya sampai penutup kamera ini terlepas dengan sempurna. Dan kita lanjutkan dengan pelepasan baut-baut di penutup kameranya tadi. Di bawah penutup kameranya ada bautnya. Jadi kita harus melepas terlebih dahulu untuk bisa melepas bezelnya atau penutup mesinnya. Dan kita lanjutkan dengan pelepasan penutup mesinnya atau bezelnya ini. Jangan langsung tarik, ada flexible fingerprintnya. Kita lepas terlebih dahulu. Kemudian kita lanjutkan dengan pelepasan soket baterainya. Dan kita lepas untuk soket LCD-nya. Kita lanjutkan dengan mencoba layar LCD yang baru. Kita pasang soket LCD-nya, kemudian kita pasang soket baterainya, dan kita nyalakan handphonenya. Setelah handphone menyala, kita akan menunggu sampai handphone itu masuk ke menu utamanya. Setelah handphone masuk ke menu utamanya, kita akan mencoba fungsi LCD dan touchscreen-nya. Kita akan meyakinkan fungsi LCD dan touchscreen-nya ini berjalan dengan normal. Kita coba untuk masuk ke menu pengetikan dan kita ketikkan huruf dan angkanya satu persatu. Kita yakinkan pengetikannya nyaman dan normal saja. Dan kita lanjutkan dengan menekan dan menahan salah satu icon. Kemudian kita geser-geserkan sampai melewati semua area LCD-nya. Kita yakinkan juga semua area LCD-nya terasir atau terlewati ya icon itu.
untuk menunjukkan bahwa fungsi touchscreen-nya ini berjalan dengan normal. Dan kita mencoba kontrasnya ya, kita mencoba kontrasnya, semuanya kita yakinkan normal. Dan sekedar info bahwa layar ini menggunakan LCD in-cell dan layar aslinya itu menggunakan layar AMOLED. Dan kita juga bisa untuk merespon handphonenya, kita matikan, kita hidupkan kembali untuk meyakinkan fungsi lampunya berjalan dengan normal. Kita redupkan, kita nyalakan kembali, dan kita matikan handphonenya. Dan kita lepas untuk soket baterainya, kemudian diikuti oleh soket LCD-nya. Kita lanjutkan dengan pemanasan LCD-nya. Di sini saya menggunakan separator LCD, bisa juga menggunakan blower watt atau menggunakan hair dryer atau menggunakan alat panas lainnya. Yang pasti alat panas ini digunakan untuk mempermudah pengangkatan LCD serta pengangkatan baterainya nantinya. Atau bisa juga menggunakan cairan yang saya sebutkan tadi. Yang pertama bisa menggunakan glue remover atau glue breaker atau menggunakan thinner. Sebelum kita masang layar LCD-nya, kita rapikan dulu untuk LCD-nya. Di sini saya melepasnya ya, untuk plastik-plastiknya boleh dilepas, boleh juga tidak. Dan untuk isolasi atau double tip yang ada di fleksibelnya ini boleh juga dilepas, boleh juga tidak. Saya lepas saja dan saya akan memasangnya supaya rapi, dan jangan terlalu ditarik ya untuk fleksibelnya agar tidak terjadi sesuatu. Dan apabila di bawah LCD ini tidak ada penutupnya, dikasih penutup dari isolasi ya, agar tidak ada lem yang mengena di bagian fleksibelnya. Dan kita lanjutkan dengan pelepasan baterainya. Seperti yang saya sebutkan tadi, di sini saya menggunakan cairan. Ini adalah cairan thinner yang saya gunakan untuk melemahkan lem bagian baterainya. Biasanya baterai ini untuk pelepasannya agak susah. Jadi saya kasihkan cairan thinner ini untuk melemahkan double tip atau lemnya. Kemudian kita bisa melepas pelan-pelan saja, jangan sampai terlalu dipaksa agar baterainya tidak mengalami lipatan yang berlebihan dan membuat baterainya itu mengalami akumulasi penurunan yang signifikan ya. Setelah baterainya kelepas, kita bisa merapikan baterainya terlebih dahulu. Kalau ada lipat-lipatan di balik baterainya ya, kita rapikan, kita luruskan lagi. Dan kita lanjutkan dengan pelepasan layar LCD-nya. Kita lepas dulu untuk bagian belakangnya ini. Kemudian kita akan menyisir bagian depannya menggunakan silet terlebih dahulu untuk mencari celahnya. Kemudian kita akan menyisir menggunakan mika yang tadi juga. Ini nampaknya sudah mudah terlepas ya. Ini sudah mudah terlepas ya, sudah terlepas. Ini adalah LCD yang aslinya. Layar LCD aslinya ini menggunakan layar AMOLED ya. Untuk seri Note 12 ini menggunakan layar AMOLED. Dan kita ganti tadi menggunakan layar yang in-cell. Dan kita lepas juga untuk penutup speakernya ini, jangan sampai ketinggalan. Kita akan pasang kembali di frame-nya ini. Kita pasang kembali di frame-nya agar tidak terjatuh. Kita bisa menetesi lem sedikit aja di pinggir-pinggir tadi itu, penutup speakernya agar tidak terjatuh. Dan kita lanjutkan dengan pembersihan bekas-bekas lem dan kotoran yang menempel di pinggir-pinggir frame-nya atau pinggir-pinggir ini ya, pinggir-pinggir bagian LCD-nya ini. Kita bersihkan sampai sebersih-bersihnya dari lem yang menempel, bekas-bekas lem tadi, dan pecahan kaca kalau ada LCD itu apabila pecah, ada pecahan kacanya. Kita akan membersihkannya sampai sebersih-bersihnya. Dan coba kita letakkan frame ini di tempat yang datar seperti kaca atau keramik untuk mengukur apakah frame ini mengalami bengkong atau tidak. Apabila tidak mengalami bengkong, kita akan melanjutkan ke proses selanjutnya. Kita akan mengasih lem di pinggir-pinggir body frame-nya seperti ini. Kita kasih lem secara menyeluruh, merata secukupnya di pinggir-pinggir body frame-nya. Dan kita lanjutkan dengan pemasangan layar LCD. Seperti yang saya sebutkan di awal ya, LCD ini adalah LCD in-cell, bukan LCD AMOLED ya. Jadi kita pasang mungkin tidak begitu presisi 100%, tapi untuk layar ini sendiri menurut saya sudah presisi ya. Saya sudah memasangnya dan tidak ada celah menurut saya. Cukup presisi saja ketika saya pasang untuk layar in-cell ini. Dan kita akan memberikan penahan LCD ya. Saya menggunakan karet untuk menahan LCD. Di sini saya menggunakan karet seperti ini,
Mungkin tidak saya lipat ya, cuman saya sekali-sekali seperti ini. Jadi kelihatannya cukup banyak karetnya, padahal itu kendor-kendor saja karena tidak saya lipat-lipat. Bisa juga menggunakan alat penahan yang lainnya seperti isolasi atau menggunakan penahan LCD ya. Memang penahan LCD khusus untuk menahan LCD bisa juga digunakan. Dan kita akan menunggu kurang lebih sekitar 30 menit sampai 1 jam sampai dirasa lem itu kuat dan kering. Setelah lem itu dirasa kuat dan kering, kita akan melepasi semua karet-karetnya. Apabila menggunakan karet, apabila menggunakan isolasi juga dilepasi isolasinya. Kita rapikan untuk soket LCD-nya, kemudian kita pasang soket LCD-nya. Dan kita akan masang baterainya. Sebelumnya kita rapikan juga untuk ini adalah bekas double tipnya. Kita rapikan terlebih dahulu apabila seperti ini. Apabila double tipnya sudah tidak bisa menempel, ya kita tambahin double tip yang baru. Apabila masih kita anggap bisa menempel, ya kita langsungkan aja tempelkan baterainya. Kita pasang juga untuk soket baterainya. Dan kita lanjutkan dengan pemasangan tutup belakang mesinnya ya. Kita pasang terlebih dahulu untuk fingerprintnya. Fleksibel fingerprintnya ini kita pasang, kemudian kita plakkan untuk penutup mesin atau bezelnya. Kita rapikan. Dan kita lanjutkan untuk pengembalian baut-baut penutup mesinnya. Kita kembalikan semua baut-baut penutup mesinnya ini satu persatu. Dan kita pasang kembali juga untuk penutup kameranya yang kita lepas tadi. Kita yakinkan dia terpasang dengan plak dan sempurna. Untuk posisinya juga kita harus perhatikan antara titik-titik kameranya ya. Kameranya ada yang kamera intinya, ada kamera yang kecil-kecil. Jadi kita harus ngepas ya, untuk kita yakinkan terpasang dengan pas sesuai dengan tempatnya masing-masing. Dan kita akan mengembalikan juga untuk back cover atau tutup belakangnya. Sebelumnya kita akan membersihkan terlebih dahulu dari bekas-bekas lem yang lama. Kemudian kita kasihkan lem yang baru juga. Kita kasihkan lem yang baru. Di sini saya menggunakan lem warna putih ini ya, agar lemnya tidak begitu permanen. Kalau warna putih ini mudah dilepas, tapi terpasang juga sempurna juga, tapi tidak begitu permanen seperti lem hitam ya. Setelah kita lem, kita tunggu sejenak lemnya agar sedikit mengering, agar nanti mudah terpasang langsung ya. Dan kita pasang kembali untuk SIM tray-nya. Dan kita akan membersihkan bekas-bekas lem yang menempel di pinggir-pinggir body frame-nya atau pinggir-pinggir LCD-nya. Kita harus membersihkannya sampai sebersih-bersihnya ala kadarnya. Dan ini adalah tempered glass atau anti gores, kita langsung saja memasangnya nanti ya. Dan tidak lupa untuk memasang tutup belakangnya. Telah kita kasih lem jadi, kita plakkan ya, kita presisikan, kita plak-plakkan agar terpasang dengan sempurna tutup belakangnya. Apabila ingin menahan tutup belakangnya bisa juga ditahan terlebih dahulu, apabila tidak menahan juga nggak apa-apa saja. Dan kita akan menyalakan handphonenya untuk meyakinkan handphone itu masih menyala seperti yang kita harapkan. Apabila kurang bersih ya kita bersihkan lagi untuk pinggir-pinggirnya ya, kita yakinkan tidak ada lem kotoran yang menempel di pinggir-pinggir LCD-nya. Dan ini handphonenya sudah menyala, kita akan mencoba sedikit mengoperasikan handphonenya. Kita yakinkan handphonenya masih berfungsi seperti yang kita harapkan. Dan kita akan melanjutkan dengan pemasangan anti gores. Kita lepas dulu untuk penutup segelnya tadi. Dan kita akan langsung saja memasang anti goresnya tanpa kita bersihkan ya, karena ada segelnya tadi. Di situ masih bersih saja, tidak usah kita kasih pembersih. Apabila ingin kasih pembersih juga bisa dibersihkan terlebih dahulu dengan nomor 1 bawaan tempered glass-nya dan nomor 2-nya. Kita pasang tempered glass-nya seperti ini. Dan kita akan mencoba lagi fungsi LCD dan touchscreen-nya. Kita yakinkan fungsi LCD dan touchscreen-nya berjalan dengan normal. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.